Hai geng, ketemu lagi sama saya, Mas-Mas Dunia Bayang. Di chapter sebelumnya, Chunyewon and the Gang berhasil menemukan buku petunjuk tentang di mana lokasi anggota sekte iblis berada. Baek Jong-soo berhasil menghubungi mereka. Lalu mereka janji akan bertemu saat peringatan gerbang berakhir. Namun saat mereka ingin pergi dari ruang bawah tanah biru keamanan publik, mereka menemukan seorang tawanan di sana. Dan ternyata tawanan itu adalah pegawai pembuat topeng kulit. Nanomasin Season 2 Chapter 38. Pembuat masker dari bahan kulit manusia hanya diketahui oleh sedikit orang, bahkan oleh orang-orang di dunia kegelapan kota Shenyang. Baek Jong-soo mengunjungi ibunya Geum Oh-yeon setiap tahun dengan mengubah wajahnya menggunakan masker kulit. Dan setiap kali dia datang ke toko itu, dia selalu kagum. Dinding toko itu dipenuhi dengan topeng manusia yang sangat terlihat indah, yang membuat orang bertanya-tanya, apakah topeng itu benar-benar dibuat dengan kulit manusia? Bahkan hebatnya lagi, harga topeng yang dibuat dengan teknologi secanggih itu ternyata tidak semahal yang dia kira. Tapi setiap kali Baek Jong-soo menuju ke toko itu, dia adalah satu-satunya pelanggan di sana. Bahkan hal itu membuatnya selalu bertanya-tanya, apakah jika pelanggannya sedikit seperti ini, bagaimana mereka bisa membayar para karyawan? Bagaimanapun itu, Baek Jong-soo telah mengunjungi toko itu secara teratur dan dia telah mengingat wajah sebagian besar karyawan di sana. Baek Jong-soo kembali tersadar dari lamunannya. Tuan, bagaimana Anda bisa tertangkap di sini? Baek Jong-soo pernah mendengar dari Nong Do-myung bahwa tempat ini adalah tempat di mana penjahat yang terburuk ditahan. Sangat aneh bahwa orang ini ditahan di penjara dan bahkan disiksa dengan kejam. Walaupun menurut keamanan publik, masker kulit bisa digunakan orang untuk melakukan kejahatan, namun itu bukan kejahatan tingkat pertama. Cara bicara orang itu terdengar aneh. Meskipun Baek Jong-soo telah melepaskan sumbat di dalam mulutnya, namun orang itu tidak berbicara. Dan ketika dia melihatnya dari dekat, astaga, lidah orang itu terpotong. Tapi kelihatannya lidah itu tidak terpotong secara merata. Seolah-olah orang itu telah memotongnya dengan cara menggigitnya dengan giginya sendiri. Orang itu terlihat meronta dengan tangan terbelenggu. Sepertinya orang itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sulit untuk memahami apa yang dia ucapkan. Kau mundurlah, biar aku yang mengurus ini. Baek Jong-soo mundur beberapa langkah. Lalu Chunyewon mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti membentuk gunting. Dalam sekejap, belenggu di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya hancur. Sejenak orang itu terkejut. Belenggu pengekang itu terbuat dari logam paduan khusus
Jadi itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan dengan mudah. Tapi tentu saja bagi Jun Ye-won easy peasy. Setelah semua belenggu yang memaksanya untuk menempel di dinding terlepas, dia jatuh ke lantai dan kemudian dia mulai menulis sesuatu dengan jarinya. Jun Ye-won dan Baek Jong-so memperhatikan gerakan tangannya saat menulis di lantai dengan jarinya. Setelah menyaksikan itu, Jun Ye-won dan Baek Jong-so saling bertatapan. Seakan mereka mengerti apa yang orang ini ingin ucapkan. Kau ingin meminta bantuan? Kata-kata yang dia tuliskan di lantai adalah kalimat meminta bantuan. Orang itu mengangguk dan dia segera mencoba menulis kalimat lagi di lantai. Tapi pada saat itu, tiba-tiba Jun Ye-won meraih lehernya dengan tangan kanannya. Orang itu kebingungan akan tindakan Jun Ye-won tersebut. Baek Jong-so juga heran mengapa Jun Ye-won melakukan itu. Bicaralah. Iya, bicaralah agar aku bisa mengerti kata-katamu. Mendengar kata-kata Jun Ye-won itu, mata orang itu melebar. Orang itu tidak dapat berbicara karena pengucapannya tidak jelas. Bukanlah masalah bagi Jun Ye-won. Karena Ye-won memiliki nano dalam tubuhnya, Jun Ye-won telah meletakkan tangannya di pita suara dan menganalisisnya dengan bantuan nano. Betullekah? Nano mengucapkan kata-kata orang itu dalam kepala Jun Ye-won. Jangan berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Katakan saja apa yang kau perlukan. Tolonglah bantu kami. Kami sudah kehabisan waktu. Apa maksudmu, kehabisan waktu? Mendengar pertanyaan Jun Ye-won itu, orang itu menatap Baek Jong-so dan berkata, Pemilik toko kami sedang dalam bahaya. Terlihat ekspresi terdesak saat orang itu mengucapkan kalimatnya. Tapi karena nano adalah sebuah mesin, suara yang keluar tidak mengandung emosi. Jun Ye-won mengulangi kata-kata yang didengarnya. Pemilik tokomu dalam bahaya. Saat mendengar Jun Ye-won mengucapkan itu, Baek Jong-so menatap orang itu. Pemilik dalam bahaya? Lalu apa yang terjadi padamu? Atas pertanyaan Baek Jong-so, mata orang itu memerah. Tolong, kita tidak punya waktu untuk melakukan ini sekarang. Tolong bantu aku. Tolong, sebagai anggota sekte, tolong aku. Sebagai anggota sekte, Jun Ye-won mengerutkan kening. Jika dia tidak salah dengar, orang itu menyebut dirinya sebagai anggota sekte. Apakah kau mengatakan bahwa kau adalah anggota sekte? Orang itu terlihat ragu-ragu atas pertanyaan Jun Ye-won itu. Bisakah orang ini dipercaya? Posisi perusahaan Langit Hitam dan Ordo Iblis Langit tidak dalam kondisi yang baik. Itulah mengapa para anggota sekte tidak mengungkapkannya kecuali dalam keadaan darurat. Orang yang terlihat khawatir itu membuka mulutnya. Dia sudah menilai bahwa Baek Jong-so bisa dipercaya. Saya adalah anggota Ordo Iblis Langit. Anggota Ordo Iblis Langit? Mata Baek Jong-so berkobar. Dia berpikir bahwa orang-orang di toko itu semua hanyalah orang biasa. Tetapi ternyata mereka adalah anggota sekte iblis.
Tapi mengapa mereka tidak pernah mengungkapkan atau bahkan mengisyaratkan identitas mereka kepadanya? Saat Baek Jong-soo sedang kebingungan, Jun Yeon bertanya kepada orang itu, "Dari klan mana kau berasal?" Orang itu terkejut dengan pertanyaan Jun Yeon itu. Dia tampak ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan Jun Yeon itu. Apakah orang ini juga berasal dari sekte? Lalu, fraksi siapa yang dia dukung? Saat ini, sekte iblis dibagi menjadi 3 fraksi. Dalam situasi seperti itu, semua anggota harus lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak tentang apa yang harus dia lakukan, dia segera memutuskan bahwa tidak ada gunanya memikirkannya dan berkata, Klan ilusi hantu. "Klan ilusi hantu?" Jun Yeon tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendengar nama klan itu dari mulut orang ini. Klan ilusi hantu, salah satu klan utama di Sky Demon Order. Itu adalah klan utama yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi. Klan mengirim mata-mata ke seluruh Jianghu. Jadi, itu sebabnya mereka mampu membuat masker kulit. Sebagai kelompok yang mengendalikan intelijen dan mata-mata, orang-orang dalam klan ilusi hantu adalah ahli dalam membuat topeng, dan itu adalah keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu saja, topeng kulit manusia bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Ghost Illusion. Tapi Jun Yeon tidak bisa memastikan bahwa ada kelompok lain yang dapat membuat topeng kulit manusia itu sesempurna ciptaan mereka. Apakah kau benar-benar berasal dari klan Ghost Illusion? Kim Oh Hyun yang mendengarkan terkejut juga. Dengan nada suara yang gemetar saat dia melihat bekas-bekas penyiksaan yang ada di dalam tubuh orang itu, Kim Oh Hyun bertanya, apakah Direktur Hwan ada di sini?" Atas pertanyaan Kim Oh Hyun, orang itu menatapnya dengan mata yang familiar dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ada di sini. Lebih dari itu, tolong bantu pemilik toko kami. Tolonglah. Siapa pemilik toko itu? Atas pertanyaan Jun Yeon, orang itu menjawab dengan wajah cemas. Dia adalah pemimpin kami. Scan berganti. Terlihat sebuah kota sekitar 14 km arah tenggara dari Biro Keamanan Publik. Saat peringatan kemunculan gate dikeluarkan, jalan-jalan malam yang gelap dipenuhi dengan keheningan. Semua warga telah mengungsi ke tempat penampungan. Sebuah bangunan kumuh disembunyikan di ujung gang di kota yang memiliki banyak bangunan. Bangunan khusus ini sepertinya memiliki rahasia. Ternyata bangunan itu memiliki 3 lapis lantai basement. Lift hanya menunjukkan lantai bawah tanah ke lapisan kedua, tetapi ada tangga tersembunyi yang mengarah dari sana ke lantai 3. Walaupun jika ada seseorang yang cukup beruntung untuk dapat menemukan tangga untuk turun itu, ruang aman itu tersembunyi. Ruangan yang disebut safety shelter ini terbuat dari bahan super alloy setebal 80 cm
dan tidak bisa dibuka dari luar tanpa kunci dan kode sandi. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang pria. Dia berusia sekitar 40-an dengan fisik yang kurus. Orang itu tampak gugup karena dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar video CCTV yang dipasang di ruang aman. Layar itu menunjukkan pintu masuk tangga dan semua interior lantai basement ketiga. Dia terlihat sedang menggigit kuku kelingkingnya. Alasan dibalik kecemasannya adalah karena dia bersembunyi dari seseorang. Karena peringatan gate yang muncul tiba-tiba, pengoperasian kereta bawah tanah telah dihentikan. Karena itu, dia kembali ke sini dan menyembunyikan dirinya. Saat ini, dia hanya ingin bersembunyi dan bertahan dari krisis. Ruang aman yang dia tempati ini dibuat dalam keadaan darurat, cukup kuat untuk menahan bahan peledak. Tetapi berada di dalam membuatnya merasa tidak aman. Tingkat keamanan kota Shenyang sudah ketinggalan zaman. Tiba-tiba, salah satu layar di monitor terputus dan layar menjadi hitam. Itu adalah layar yang menampilkan gambar CCTV di lobi gedung. Orang itu terlihat panik. Aku harus segera pergi dari sini. Semua jendela dan pintu masuk ke gedung ditutup sebagai tanggapan atas peringatan gerbang. Fakta bahwa seseorang mampu menerobos ranah berarti orang itu hebat. Satu persatu kamera CCTV terus dimatikan sampai tangga basement. Secara naluriah, orang itu tahu bahwa yang datang ke sini adalah musuh. Merasa frustasi, dia menekan tombol pada perangkat di bawah monitor. Tombol itu adalah tombol untuk mengaktifkan perangkap di lantai basement ketiga. Namun, seolah mengabaikan semua yang terjadi. Tangga menuju ruang bawah tanah telah ditemukan dan CCTV yang dipasang di lorong sempit menunjukkan bayangan hitam di layar. Orang yang panik itu mencoba memundurkan video tersebut dan dia mengaturnya ke mode lambat di 8 kali. Terlihat di gambar itu, pria bertopeng itu menebas kamera CCTV dengan pedangnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun videonya diperlambat, gerakannya masih tidak jelas. Gerakan orang itu terlalu cepat. Akhirnya, kamera CCTV di pintu masuk basement ketiga padam. Sekarang hanya ada tersisa 2 kamera CCTV. Dia pikir yang datang ini hanyalah 1 orang, tapi ternyata ada 6 orang. Mereka semua mengenakan jaket hitam. Di antara ke-6 orang itu, yang bergaris putih di pergelangan tangannya mungkin adalah sang kapten. Ketika dia memberi isyarat, 2 orang bawahannya melemparkan sesuatu ke CCTV. Dalam sekejap, kedua kamera yang tersisa pun rusak. Itu berarti bahwa semua yang bisa dia lihat di dalam berangkas telah hilang. Satu-satunya perisai yang ditinggalkan orang itu adalah jebakan di lantai 3 basement dan dinding yang terbuat dari super alloy. Apa yang harus aku lakukan? Mata orang itu diwarnai dengan kecemasan. Tentunya tembok itu cukup kuat, tapi dia tidak dapat mengetahui lagi apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa berdiri dan mengangkat senjatanya di sudut ruang berangkas. Keringat bercucuran di dahinya. Itu sekitar 3 menit atau lebih. Dia mulai merasakan udara dingin masuk ke ruangan itu.
Dia mengira itu karena nafasnya, tapi kemudian dia melihat nafas putih keluar dari mulutnya. Seluruh ruangan itu menjadi dingin, dan tidak lama kemudian embun beku mulai terbentuk di dinding ruang berangkas. Sebuah bilah tajam menembus dinding berangkas yang membeku. Ada energi pedang membuat satu tebasan untuk menjatuhkan pintu super alloy yang membeku. Melihat pintu itu terbuka, dia benar-benar panik. Dia mencoba menghunus pedangnya. Pada saat itu, pintu pecah dan seseorang masuk ke ruangnya. Orang yang bersembunyi itu segera mengayunkan pedangnya. Dia menggunakan teknik pedang andalan klannya, teknik pedang hantu. Keterampilan pedangnya sangat cepat sehingga sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun, seni bela diri penyusup itu jauh lebih unggul darinya. Bahkan dia dengan ringan memblokir semua tarian pedang yang diarahkan kepadanya. Dan kemudian dia menusukkan pedangnya ke dada orang yang menggunakan jurus pedang hantu itu. Orang bertopeng yang merupakan penyusup itu dengan cepat menyegel titik darahnya. Dia tidak dapat bergerak lagi. Orang yang bersembunyi itu jatuh tanpa banyak perlawanan. Dia hanya menatap orang bertopeng itu dengan tatapan marah. Orang bertopeng itu mengenakan kacamata khusus dan mata adalah satu-satunya bagian wajahnya yang terbuka. Jadi tidak mungkin mengetahui identitasnya. Orang bertopeng itu meraih kepala orang itu. Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Saat dia berteriak seperti itu, orang bertopeng itu menggenggam kulit di lehernya dan menarik kulit di lehernya. Kulit di lehernya ditarik ke atas hingga sampai ke wajah. Bahkan rambutnya pun terkoyak. Saat seluruh kulit wajahnya ditarik, wajah wanita terungkap di dalamnya. Terlihat seorang wanita cantik berusia akhir 20-an dengan rambut pendek. Orang bertopeng itu lalu berkata, "Huanxia, mengapa kau bersembunyi di tempat ini?" Mendengar kata-kata orang bertopeng itu, Huanxia menggigit bibirnya. Ternyata orang yang bersembunyi adalah wanita mengenakan topeng kulit. Dia tidak menduga akan tertangkap semudah itu. Pria bertopeng itu segera melapor kepada kaptennya di belakang. "Lapor, target telah berhasil diamankan." "Bagus, sekarang mari kita kembali." Mendengar kata-kata sang kapten bertopeng, orang bertopeng itu meletakkan tangannya di bahu wanita itu. Huanxia mencoba berteriak, tapi orang bertopeng itu segera menyegel titik suaranya. Dan Huanxia tidak mampu bergerak dan berbicara lagi. Dia ditindas tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka membawanya pergi. Orang-orang bertopeng menaiki tangga ke ruang bawah tanah lantai kedua. Mereka tidak menuju ke pintu keluar gedung. Mereka pergi ke lantai 2 di atas dan melompat jendela, seolah-olah itu adalah pintu masuk mereka. Bangunan itu berada di dalam sebuah gang dan kegelapan di mana-mana. Orang bertopeng yang melompat lebih dulu membuka penutup lubang selokan di lantai tepat di depan gedung. Sepertinya mereka datang ke sini lewat selokan itu. Ya, rute itu memang rute yang optimal karena peringatan gerbang telah dikeluarkan dan biro di mana-mana memblokir jalan. Aku akan turun terlebih dahulu. Orang yang membuka lubang got itu melompat ke saluran pembuangan terlebih dahulu. Tidak lama setelah dia melompat ke selokan,
terdengar suara dentuman. Tubuh orang bertopeng yang sudah masuk ke dalam selokan terpental lagi ke atas keluar dari lubang sampai dia menabrak dinding gedung. Orang-orang bertopeng itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam saluran pembuangan. Mereka segera mencabut pedang mereka. Huanxia yang juga kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, melihat seseorang berjalan dari satu sisi gang. Itu adalah Jun Yeun berjalan saat mantel hitamnya berkibar.